Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kita semua, sehingga saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, terlebih keluarga. Mari saya jemput dengan hormat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat saya akan baca, dan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, ayat yang termasuk ayat yang pendek, saudara-saudara, hanya beberapa kalimat saja, tetapi ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Ya, waktu Yesus belum disalibkan, ya, belum mati, maka dia menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan ini, bahwa dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. Nah, apa arti kata yatim piatu di sini? Mungkin saudara berpikir bahwa kata yatim piatu ini berbicara tentang meninggalnya ayah dan ibu, anak, orang tua. Bukan hanya sampai situ pemahaman daripada kata yatim piatu ini, saudara. Tapi yatim piatu ini memiliki pengertian, saudara, mereka yang kehilangan. Jadi arti kata yatim piatu di sini yang pertama, mereka yang merasa kehilangan, mereka yang kehilangan. Ya, sudah. Kemudian bukan hanya itu saja, tetapi kata yatim piatu artinya yang kedua, saudara, dia mengandung pengertian orang yang susah, orang yang sementara bersedih hati, berduka, orang yang sementara mengalami rasa sakit di dalam perjalanan kehidupannya. Jadi ini pengertian yatim piatu ini. Makanya Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan. Ya, arti meninggalkan berarti mengabaikan, tidak mempedulikan. Hati. Makanya di sini ada orang Kristen yang salah paham, salah kaprah. Akhirnya ketika mereka menghadapi peristiwa kehilangan ini, mereka itu stres. Mereka itu melakukan perkara-perkara yang berbau negatif, yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi keluar, mereka tidak terbawa pada suasana susah hati, duka hati, luka hati apalagi. Karena menjaga hati. Ada firman yang mereka taruh di hati mereka, bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jadi Tuhan berkata, aku tidak biarkan engkau yatim piatu. Aku tidak biarkan engkau bersusah hati, bersedih hati, sakit hati. Dan yang terakhir, kata yatim piatu ini dalam konteks Alkitab, saudara-saudara, itu artinya tidak nyaman. Situasi kondisi yang kita rasa tidak nyaman. Artinya di situ, kondisi di situ bisa menimbulkan kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita. Ya, biasa ada yang tempat orang bergantung, bermanja, tetapi ketika hilang, saudara-saudara, ditelan waktu, maka orang tinggal sendiri. Saya katakan, 40 tahun lebih dalam bahtera pernikahan, kemudian cuma mau dihapuskan dengan 1 tahun dia pergi meninggalkan kita. Itu perbandingannya terlalu jauh, saudara-saudara. Tapi inilah anak Tuhan. Sekalipun ada dalam situasi kondisi kehilangan, ya, merasa tidak nyaman, mungkin waktu-waktu ditinggalkan, ada rasa kekhawatiran bagaimana kita ke depan. Biasa orang baku sharing suami istri, tukar pendapat, apa yang orang perlu lakukan, orang bermanja atau dan lain sebagainya, layaknya sebagai suami istri, demikian juga anak kepada orang tua. Tetapi ketika dia pergi meninggalkan, mungkin kondisi situasi kita berada dalam keadaan yang rasa so nggak nyaman kita ini.
Banyak kali orang Kristen mengambil satu keputusan yang keliru karena situasi dan kondisi ini. Ada kekhawatiran, ada rasa takut di hati. Bisa nggak kita sendiri? Pemazmur dia berkata begini, Mazmur 23 ayat 4, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah baka, tapi Tuhan beserta. Jadi saudara-saudara, dia beserta. Karena dia sudah berjanji di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 ini, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali. Jadi saudara-saudara, arti datang di sini, datang kembali, itu artinya saudara, itu menemani. Pertama, arti daripada datang kembali itu bangkit. Tetapi yang saya mau garis bawahi pengertian kedua, ya saudara-saudara, bahwa dia tidak akan biarkan kita yatim piatu. Ada 3 pengertian yatim piatu. Dan dia akan kembali, dia akan datang kembali. Arti kata kembali saya katakan tadi itu bicara tentang menemani. Jadi selain kata bangkit, dia menemani kita. Makanya pemazmur terjemahkan ini, Mazmur terjemahkan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, lembah bayang maut, lembah kesusahan, lembah penderitaan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak biarkan kita yatim piatu. Tuhan tidak membiarkan kita terus ada dalam satu situasi kondisi yang membuat kita tidak nyaman, sehingga kita khawatir, rasa takut dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena dia berjanji ayat ini, dia akan datang, dia akan menemani kita. Sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita ada dalam rasa sakit. Makanya jangan heran tuh sebuah lagu yang lagi viral, bukan viral lagi viral, saudara-saudara. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada. Dia setia. Dalam rasa sakit saudara, dalam rasa sakit keluar, berjanji dia datang kembali, dia menemani. Dalam keadaan sakit kita, dia temani kita. Dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, dia tetap temani kita, karena dia Allah yang setia. Kalau dia berjanji, dia tidak akan pernah mengingkarinya. Jadi jangan takut menjalani hari-hari besok. Saudara yang merasa kehilangan, firman Tuhan berkata, dia ada beserta kita, dia menemani kita, dia turut bersama dengan kita. Sehingga ada ayat dalam kebenaran firman Allah, Roma pasal 8 ayat 28, aku tahu dia bersama-sama dengan kita, sedang mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Turut bekerja dalam segala perkara, Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Saudara lihat, dia berjanji dia akan tidak tinggalkan kita yatim piatu, tapi dia menemani kita dalam segala perkara dalam hidup saya dan saudara. Apa yang kita kerjakan, dia tidak biarkan kita sendiri, tetapi dia ada bersama-sama dengan kita. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bagaimana supaya perlakuan istimewa ini, janji ayat firman Allah dalam Yohanes 14 ayat 18 ini benar kita alami dalam hidup kita.
Ketika kita dalam keadaan rasa sakit, dalam lembah kekelaman, orang ada dalam keadaan situasi kondisi kehilangan, Tuhan menemani kita. Bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Bagaimana dia bisa sertai kita? Bagaimana dia bisa temani kita? Ini ayat kunci, ayat terakhir, saudara. Ya, saya mau sampaikan, saya mau baca ini. Efesus pasal 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Rupanya dia punya syarat supaya Tuhan tidak tinggalkan kita yatim piatu dalam kesendirian menghadapi persoalan pergumulan hidup, tekanan dalam kehidupan kita. Supaya kita alami bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kasih anugerah Tuhan itu benar-benar menyertai setiap langkah tindakan saya dan saudara, pikiran kita, perkataan kita, bagaimana supaya Tuhan menyertai, menemani kita. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan cinta yang tidak binasa, kata firman Allah ini. Dan saya lihat dari kesaksian kehidupan keluarga, bukan bahwa benar mereka mencintai Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah biarkan kita yatim piatu, tetapi Dia selalu siap sedia, penuh kesetiaan. Kapan saja, situasi kondisi apa saja yang kita sementara alami, ingat, Dia menemani kita. Dia beserta kita, Dia bersama dengan kita. Berat apapun persoalan, kondisi yang sementara saudara alami, tekanan, seberat apapun itu, Dia berjanji, Dia menyertai, menemani kita. Tuhan Yesus